Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing satu lagi saham batubara nih ya. Setelah sebelumnya saya bahas apa aja tuh ya, Adaro, MBAP ya, apa sih, KKGI juga udah kayaknya ya. Games juga udah ya. Nah kali ini salah satu saham yang 3 tahun terakhir ya, sejak dia IPO berarti ya, karena saham ini IPO di tahun 2021. Nah setelah itu dia rutin bagi dividen dan dividennya selalu di atas 10% ya, belasan persen ya, alias double digit. Nah bagaimana dengan tahun ini? Nah nanti kita bahas ya. Oke, langsung aja, let's go. Oke, emiten akan saya bahas adalah MCOL ya, Prima Andalan Mandiri, di mana ini juga salah satu yang di request ya oleh salah satu pendengar investor jelata ya, yaitu ya apa nih, Prawira Files 831. MCOL Om gimana? Nah kita bahas nih MCOL ya. Jadi ya ini sejarah dari MCOL ya, dimana dia selain menjual batubara dia juga memiliki usaha di jasa kontraktor penambangan serta angkutan laut dan bongkar muat batubara ya. Lalu itu kegiatan penambangannya ada di Kalimantan Utara, dan batubara, nilai kalori batubara MCOL tuh berkisar antara 4.600 sampai dengan 5.100 ya, yang memiliki kadar abu dan sulfur yang relatif rendah sehingga dikategorikan sebagai batubara yang ramah lingkungan ya. Jadi selain high calorie value ya, jadi ini high heating value. Aduh, ribet amat sih. Dia juga memiliki kadar abu dan sulfur ya, sehingga ya, mungkin ini termasuk yang batubara premium ya yang dimiliki oleh MCOL. Oke, lalu dia juga memiliki ini ya. Ini dari Public Expose dia di Februari, dia mengatakan terjadi peningkatan potensi cadangan batubara ya. Setelah melakukan pengeboran lebih dalam, yaitu sampai kedalaman 300 meter, ditemukan kemenerusan batubara yang menjadi SIM utama sampai batas konsesi ya. Jadi dia udah menggali lebih dalam, mungkin ketemu lebih banyak lagi cadangan batubara di situ ya. Selain itu dia punya proyek pembangunan infrastruktur tambang. Jadi dia pengen bangun apa nih, tangki BBM nih ya, berarti untuk menampung BBM yang akan dipakai untuk operasionalnya MCOL gitu ya. Nah lalu tujuan pasar Mandiri ya, Mandiri Coal ini, si MCOL ini selain domestik dia juga banyak mengekspor ke Cina, India, Kamboja, Korea Selatan, dan negara Asia Tenggara lainnya. Nanti di slide selanjutnya juga kita lihat ya, paling banyak tuh dia jualan ke domestik atau ekspor ya. Oke, ini adalah kepemilikan saham dari MCOL ya, 61,2% yang dipegang oleh PT Edika Agung Mandiri, dan pemilik besar keduanya adalah PT Prima Andalan Utama. Untuk masyarakatnya nggak terlalu banyak ya, 9,69% saja. Lalu beberapa direktur dan komisarisnya juga memiliki saham MCOL ini ya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 di mana pendapatan dari MCOL ini turun 11,6% dan profitnya turun cukup dalam ya, 33% setelah dia mencetak sejarah, itu profitnya sampai 5,23 triliun di tahun 2022. Di tahun 2023 itu turun ya menjadi hanya 3,47 triliun. Nah penurunan kinerja ini berlanjut di tahun 2024 ya untuk MCOL ya, di mana revenue di kuartal 1 turun 18% ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2023. Begitupun profitnya turun 52%. Dan di kuartal 2 penurunan revenue-nya berkurang sedikit ya, hanya turun 4,93% ya dibandingkan kuartal 2 2023. Dan profitnya juga penurunannya berkurang ya, hanya menjadi 38,6%. Dan kalau kita bandingkan dengan profit kuartal 1 versus kuartal 2, terlihat juga terjadi peningkatan ya, dari 525 miliar meningkat menjadi 591 miliar ya profit dari MCOL ini. Oke, nah bagaimana kalau digabungkan dari Januari sampai Juni ya, dibandingkan Januari sampai Juni 2003 ya versus tahun ini 2024. Di sini pendapatan turunnya 16,86% dan beban pokok pendapatannya itu bisa ditekan sebesar 1,11%. Sehingga laba kotornya ya masih turun cukup dalam ya, 38,84%, dan laba bersihnya ya itu turun 49,02% ya, karena di sini bisa dilihat
walaupun beban penjualannya itu bisa diturunkan, tapi beban umum dan administrasinya naik ya. Begitupun pendapatan keuangannya turun sedikit ya, dari 4 juta dolar dari 5,3 juta dolar menjadi 4 juta dolar. Dan di sini juga ada yang turun lebih banyak lagi adalah lain-lain ini ya. Dimana tahun lalu tuh dari pendapatan lain-lain ada 8,54 juta dolar. Nah, di tahun ini dia malah minus ya, 2,2 juta dolar. Nah, itulah yang membuat kenapa laba bersihnya ya turun lebih dalam lagi dibandingkan laba kotornya. Nah, ini adalah perbandingan ekspor dan domestik ya. Bisa dilihat di sini pendapatan dari MCOL paling besar itu dari ekspor ya, 291,5 juta dolar itu dari ekspor. Sisanya itu dari domestik ya. Domestik itu ada selain jualan batubara, ada juga yang tadi sewa maupun pengangkutan ya. Dan ekspor batubara di tahun ini sampai dengan Juni 2024 ya, dibandingkan tahun lalu 2023 itu terjadi penurunan 15% ya. Dan ini adalah total pendapatan dari ekspor batubara ya. 72,4% pendapatan total dari MCOL itu, 72,4%-nya itu berasal dari ekspor batubara ya. Jadi memang bergantung dari ekspor batubara ya, pendapatan dari MCOL ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara memberikan atau membeli super thanks ya untuk channel Investor Jelata. Dan di sini ada beberapa video yang mungkin berguna atau menarik untuk teman-teman ya. Biasanya saya membahas emiten-emiten yang rutin ya, bagi dividen lumayan besar gitu ya. Biasanya di atas 4%-an lah, di atas bunga deposito ya. Di sini ada Astra, MPMX, Samudra, dan Demas ya. Dan untuk video-video lainnya bisa teman-teman langsung cek aja ya di channel Investor Jelata. Untuk yang Adaro nih ya, saya ada melakukan review Adaro ya, review laporan keuangan kuartal 2-nya dan prediksi tipis-tipis lah mengenai potensi dividennya. Walaupun ketika video ini dibuat belum muncul berita itu ya, yang dia akan spin off ya, anak usahanya si AAI ya. Jadi teman-teman jika berminat menonton video Adaro ini, nanti linknya bisa langsung klik aja di pojok kanan atas. Oke, kita lanjut ke history pair dari MCOL ya. Dia kan baru IPO di tahun 2021 ya. Jadi ini kita lihat history pair-nya 3 tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir lah, dimana di sini rata-rata pair-nya di 4,67 dan saat ini dia pergerakan di sekitar 7,48 ya, sehingga over value ya, sangat over value berarti kalau dari history pair-nya ini ya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, ceritanya agak berbeda dengan history PBV-nya. History PBV-nya 3 tahun terakhir itu di 2,76. Dan saat ini dia pergerakan di sekitar 2,23 ya, sehingga dia masih under value nih kalau berdasarkan historis PBV ya. Dengan book value saat ini di 2.453,88. Jadi kalau kita asumsikan ya, harga wajar MCOL itu adalah ketika PBV-nya 2,76, maka harga wajarnya ada di 6.772,71. Dan harga saham di closing 13 September hari Jumat kemarin itu di 5.475 ya, sehingga margin of safety ini masih cukup besar ya, 23,7%. Oke, sekarang kita bandingkan ya MCOL dengan beberapa emiten batubara lainnya. Di sini ada BSSR, Adaro, ABMM, GEMS, ITMG, PTBA, dan KKGI ya, dimana di sini MCOL earning per share 640,5 dengan PER di 8,55 ya. Ini PER berarti yang paling besar ya di antara 7 emiten lainnya, ini dia yang paling besar. Sedangkan paling kecil KKGI ya 3,05. Untuk MCOL PBV-nya di 1,99. Bukan yang paling besar ya, paling besar kedua ya setelah BSSR ya. Ya walaupun di sini ada emiten-emiten batubara lainnya ya, tapi nggak mungkin saya masukkan semua ke dalam tabel ini. Jadi kalau diberdasarkan yang ada di tabel ini, MCOL itu PBV-nya yang terbesar kedua ya setelah BSSR. Untuk ROE 23,56% ya, termasuk yang besar ya, karena
Yang paling kecil siapa di sini ya? ITMG ya, 14,02%. Jadi kalau dibandingkan ITMG ya dia terlihat jauh lebih besar ya, MCOL 23,56%. Walaupun di sini games ini bikin minder ya, ada emiten lain ya. Dia ROE-nya sampai 70% cuy. Oke, untuk DER sendiri MCOL ya bagus ya, karena DER-nya hanya 0,3 saja. Tapi di sini memang kecil-kecil ya DER dari saham-saham batubara, kecuali si ABMM yang 1,6 ya. Oke, demikian kalau dari rasio PER dan PBV-nya ya masih oke lah ya, walaupun terlihat PER-nya yang paling tinggi ya. Tadi kan berdasarkan historis PER juga dia sudah over value ya. Nah, itu aja yang jadi mungkin concern untuk MCOL ya. Selain karena memang pendapatannya tadi turun, profitnya ya turun masih 49% tadi ya, laba bersihnya ya. Itu juga menjadi concern ya. Oke, kita ke chart dari MCOL ini, dia all time high-nya sempat sampai ke 7.700-an ya, ke 7.700-an ya. Itu di tahun 2022 ya. Ya, ini 2 kali nih ya. All time high-nya ya. Oke, dan saat ini dia bergerak sideways ya. Udah cukup lama nih sideways-nya dari bulan apa nih? Juni ya, Juni atau Juli ya, Juni lah ya nih ya. Oke, dan saat ini di sini ada support di 5.300 ya. Kalau support ini jebol ya, support selanjutnya ada di 5.175 dan juga di 5.025. Dengan resisten ada di harusnya ada resisten di sini nih ya. Ya, di sini ya 5.550 mungkin ya, itu resisten terdekatnya. Kalau 5.550 ini bisa dijebol ya, resisten selanjutnya adalah gap ya di sini ya, gap 5.925. Dan di sini juga ada lagi 6.000, lupa lagi saya tulisnya, 6.050 lah di sini ya, resisten selanjutnya. Oke, di hari Kamis nih ya, ada volume cukup naik banyak ini volumenya ya, walaupun di hari Jumat turun lagi ya. Ya mungkin ini bisa jadi tanda tanya ya, kenapa volumenya naik ya, apakah tanda-tanda ini akan ada kenaikan harga selanjutnya ya. Nah, nggak ada yang tahu ya, kita lihat saja ya. Oke, itu tadi ya support dan resistennya, dan saya juga ingin menginfokan kalau ada gap lagi di atas tuh ya. Selain gap 5.925 ada lagi gap di 6.575 ya. Ini berarti resisten selanjutnya, dan resisten selanjutnya ada lagi di 7.025. Sedangkan support di bawah, lebih bawah lagi adalah di 4.560 dan di 4.360. Jadi kalau mau entry sekarang nih, risk and rewardnya kayak 1:1 lah ya. Karena rewardnya bisa ke area nutup gap ini 5.925, dan resiko paling besarnya, bukan resiko paling besar ya, maksudnya bisa pasang stop loss itu di sekitar 5.175 ya. Itu kalau mau cuman trading atau swing trading ya. Oke, secara EMA ya bisa terlihat dia ya sideways lah ya. Bisa dibilang sideways, memang sudah sekitar 2 bulan sideways ya si MCOL ini. Oke, sekarang kita ke historis dari dividennya ya. Seperti saya bilang di awal, dia sejak IPO ya, dia langsung rutin bagi dividen ya. Jadi ini salah satu saham yang bagus lah menurut saya, karena dia walaupun baru IPO langsung bagi dividen, dan ketika itu dividen yieldnya bisa mencapai 18% bahkan ya. Dan selanjutnya juga dia selalu bagi dividen di atas 10% ya, 14% dan 12%, dengan dividen payout ratio-nya berkisaran di antara 61 sampai dengan 70% lah ya, sekitar 60 sampai 70% lah ya. Dividen payout ratio-nya. Oke, dan dia biasanya bagi dividen 2 kali ya, interim dan final ya, dimana interimnya biasanya di bulan November ya. Jadi kita tunggu aja apakah di tahun ini di bulan November dia akan bagi dividen interim ya. Dan ini adalah earning per share kuartal 1 dan kuartal 2-nya ya, 149,78 di kuartal 1 dan 173,94 di kuartal 2 ya. Jadi kalau kita setahun kan gitu ya, ini kita anggap kuartal 3 dan kuartal 4 kinerjanya sama seperti kuartal 1 dan kuartal 2, maka bisa diasumsikan earning per share kira-kira 647,44 ya. Jadi kalau kita asumsikan seperti itu kejadian ya, dengan dividen payout ratio kira-kira 67% ya. Ya saya ambil yang tahun 2022 lah, 67% ya. Maka potensi dividennya adalah 433,78 ya. Dan kalau kita bagi dengan harga saham saat ini yang 5.475, maka potensi dividen yieldnya
7,9% ya. Sebenarnya ini besar ya, masih jumbo karena dia hampir 2 kali dari bunga deposito. Tapi kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir ya, ini termasuk kecil gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan emiten batubara lainnya yang sudah saya bahas juga ya, mungkin ini termasuk kecil juga ya. Mungkin nanti akan saya kompilasi ya, kira-kira prediksi-prediksi dividen saham batubara ya, karena kan udah banyak saya bahas ya. Apa aja sih, Adaro, MBAP, KGGI ya, BSSR, bahkan ITMG juga udah saya bahas ya. Oke, bisa teman-teman carilah videonya ya kalau teman-teman pengen tahu segera gitu ya, review-review saya mengenai saham-saham batubara tersebut, tinggal ubek-ubek aja di playlist channel ini ya. Oke, itu tadi ya. Nah, kalau kita asumsikan lah ya, ini kan kuartal 1 dan kuartal 2 ada kenaikan gitu ya, earning per share-nya. Nah, kalau kita asumsikan aja sekarang kuartal 3 dan kuartal 4 itu sama dengan kuartal 2 ya, alias 173,9 gitu ya. Jadi ini kita tambahkan ya, maka totalnya adalah 671,5 ya. Ya, naik sedikit lah dari 647 ke 671,5 ya. Sehingga potensi dividennya maka menjadi 449,9 ya. Dan kalau kita bagi dengan harga saham saat ini, maka potensi dividen yieldnya adalah 8,2%. Oke, kira-kira seperti itulah ya, prediksi tipis-tipisnya. Mungkin nanti akan terlihat lebih bisa memprediksi lebih tepat lagi kalau kuartal 3-nya sudah keluar gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah MCOL ini masih menarik ya? Terutama buat Mas Bro yang nanya ya, siapa tadi ya? Mas Bro siapa sih tadi yang request? Prawira ya kalau nggak salah ya, Mas Bro Prawira. Apakah Mas Bro Prawira masih hold MCOL atau nggak megang MCOL atau baru kepikiran beli gitu ya? Nah, silakan tuliskan komen Mas Bro Prawira, dan juga teman-teman yang lain ya. Tulis aja, nggak menarik bang MCOL lah, mendingan Adaro bang ya, yang lagi melambung tinggi ya karena gap up ya gitu ya, atau mungkin mendingan ABMM bang, ikutin Loh Keng Hong atau yang lain. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi, jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Salam jelata, sukses.